Zhao Kuan, kamu mau apa lagi? Xiao Yun, hari ini ulang tahunku. Bisa temani aku makan kue? Zhao Kuan, Jangan lakukan hal-hal yang memalukan lagi, oke? Xiao Yun, kamu bercanda ya? buat beli kue aja. Kamu harus kerja kirim makanan setengah bulan. Menurutmu kenapa aku mau bersamamu? Berzerei. Xiao Yun, tunggu aku beberapa menit lagi. Setelah lewat jam 12 nanti, aku... Siapa yang izinkan tangan kotormu menyentuh? Bawa sampahmu dan pergi. Hari ini lewat, meski seumur hidup lewat. Bukannya kamu tetap akan jadi orang melarat kayak gini? Aku, San Xiaoyun, gak ngutang apa-apa sama kamu. Dan juga, besok di kantor catatan sipil, jangan sampai kamu gak datang. Selamat ulang tahun, Tuan Muda. Banque exclusif Mézet et la Meunier Torcan. $100 juta as untuk Anda. Akhirnya terbebas dari si lemah ini. Kamu benar-benar nggak mau pertimbangkan lagi? Mungkin kita masih bisa berteman. Pertimbangkan APA? Aku kasih tahu, Keputusan paling benar. seumur hidupku, yaitu ini. Mau berteman lagi? Aku nggak mau nanti, pas lagi mesra sama suamiku, tiba-tiba ada teman miskin muncul, dan mengemis di depanku. Sayang, kamu datang. Ngomong-ngomong, terima kasih ya. Terima kasih atas perhatianmu pada istriku selama ini. Walaupun perhatianmu padanya cuma bikin dia hidup miskin, tapi nggak apa-apa. Anggap saja seperti anjing yang menemani majikannya. Ini orang yang kamu carry gantikan aku? Benar-benar mengecewakan. Hati-hati bicaramu. Kamu bilang siapa pengganti? Dia naik Audi, kamu? Ayahnya direktur perusahaan. Kamu? Gajinya sebulan. Sama dengan penghasilanmu setahun. Kamu? Kamu cuma orang miskin yang gak berguna. Berdasarkan apa kamu bicara begitu? Kak, akhirnya kamu datang. Kamu tahu nggak betapa aku kangen? Sudah kubilang jangan terlalu mencolok. Ini dia si San Xiaoyun itu. Di sebelahnya, itu anak siapa? Semuanya orang bumi yang belum pernah kulihat. Kamu bicara apa? Kukira kamu, Zhao Kuan. Orang yang baik-baik. Sok gaya aja, kayak beneran. Ternyata kuma disokong. Sama janda kayak ini? Barang rendahan ini, kamu berani selingkuhi aku. Hari ini pasti kubereskan kamu. Pasangan brengsek ini cocok banget. Kak, ini yang kamu bilang cantik dan baik hati? Cuma jelek dan banyak tingkah aja. Sok tinggi aja, nganggap remeh orang. Kakakku nggak mau mukul kamu. Aku yang bantuin. Sayang, tolongin aku. Kakakku nggak suka berantem sama kamu. Tapi aku nggak segampang itu diajak berantem. Kayaknya di sini kurang seru. Sayang, kamu berhenti. Sao 11, ayo kita pergi. Sanjie, tutup matamu. Ngapain kamu berisik? Sanjia, tutup matamu. Gimana nyetirnya? Aku cuma nggak mau dia lihat aja. Sanjia, antar aku ke kantor. Beck, Jungmaster. Kak, ngapain lagi ke kantor? Masih ada beberapa hal yang layak dikenang. Zhao Kuan. Bukannya kamu izin, baru dateng pa jam makan. Buat ngirit beberapa ribu buat makan. Bukannya kamu suka nyomot dikit-dikit dari makanan pesanan orang? Harusnya udah kenyang, kan? Sengaja datang buat numpang murah. Jijik banget. Ini mau resign ya? Waduh, semuanya, lihat kan? Apa ku bilang, orang ngantar makanan online. Memang susah, Kep. Tapi soal duit. Ini mau nyerang. Daftar Forbes ya? Bukan, Direktur Zhao. Nanti tolong bimbing kami. Biar kami bisa dapat juga satu motor listrik kecil. Biar kelihatan keren. Bapakmu lagi ngomong sama kamu. Bisa bedain nggak? Berhenti. Sujun, berani-beraninya kamu mukul manajer? Manager? Betul. Zhao Kuan itu pekerja keras dan rajin. Perusahaan berencana menaikkan jabatannya jadi general manager. Yang tadi ikut-ikutan berisik, gajinya dipotong 500 semua.
Zhao Quan, temui aku di kantor. Aku tahu urusanmu dengan San Xiaoyun. Aku juga tahu kamu sangat berusaha. Siang kerja, malam ngantar makanan online. Aku sangat mengagumi semangat juangmu ini. Jadi, aku berniat menaikkan jabatanmu jadi General Manager. Harap kamu pertimbangkan baik-baik. Director Han, sebenarnya, aku datang hari ini, hanya punya satu tujuan. Yaitu mengundurkan diri. Zhao Quan, kamu harus pikir matang-matang. Betapa langkanya kesempatan ini. Halo, Direktur Wang. APA. Apa maksudmu? Awalnya, aku sudah menginvestasikan semua hartaku. Kay Dalna, sekarang kamu masih ngomong begini padaku? Hanya karena aku nggak mau jadi wanita kamu? Gimana, sudah dipikirkan? Manager Zhao. Kenapa? Mau menghiburku? Aku nggak apa-apa. Ini bukan hiburan. Aku hanya berharap rekan kerjaku bisa belajar dari kesalahan. Riken. Kerja? Director Han, aku siap investasi 10 juta, ambil 51% saham perusahaan. Bagaimana pendapat Direktur Han? Apa maksudmu? Kamu gila ya? 10 juta. Masa tidak bisa memenuhi seluruh meja Direktur Han? Zhao Quan. Itu 10 juta. Kenapa? Jangan-jangan, kamu juga mau aku jadi wanita milikmu? Aku tahu, kamu mau membantuku. Tapi lelucon seperti ini. Jangan jelang lagi. Dari mana Direktur Han tahu aku tidak bisa menyediakannya? Begini saja, bagaimana kalau kita bertaruh? 10 juta untuk 51% saham. Selain itu, aku tambahkan satu syarat lagi. Kalau hari ini kamu bisa menepati kontrak, maka Han Lu akan jadi wanita milikmu. Coba lihat rekeningmu. 10 juta sudah masuk. Baik, akan kuperiksa baik-baik. Aku ingin lihat, bagaimana kamu, Zhao Quan, hari ini bisa menutupi omong kosongmu ini. Ini. Kakak Lu, syarat yang barusan disebutkan masih berlaku? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu menang lotre? Menang letra? Boleh juga kalau kamu berpikir begitu. Ayo, kita keluar umumkan. Beberapa orang. Sudah waktunya diberi pelajaran. San Xiaoyun. Paar sekali kamu datang. Suamimu Zhao Quan itu apa-apaan? Lapor, lepeka ibos. Baikin kita semua kena potong setengah hargai. Kamu yang ganti. Kamu lihat baik-baik, aku sudah cerai dengannya. Mulai sekarang urusannya tidak ada hubungannya lagi denganku. Dan ku beritahu kamu, suamiku sekarang adalah Xiao Shan. Wah, kamu benar-benar beruntung. Bisa dapat Direktur Huang yang hebat ini. Bagus. Dia, setelah cerai, masih main-main denganku, cari beberapa orang, Untuk mein Santiwara. bahkan membual diri sendiri, punya harta puluhan juta dolar AS. Zhao Quan. Xiaoyun ikut kamu? Sungguh, sial banget. Untung ada Direktur Huang yang jadi pahlawan. Menurutku cara bicaramu sangat menarik. Aku tidak tahu dari rumah sakit hewan, mana yang menerimamu di bagian mata. Kenapa? Memang sudut pandang dunia hewan berbeda ya? Berdasarkan apa kamu berani bicara seperti itu padaku? Seperti anjing yang mengandalkan tuannya, setidaknya yang kamu andalkan, harusnya manusia. Malah mengandalkan labu pincang. Kenapa? Kamu itu zombie dari Plants vs. Zombies, yang suka makan otak. Cuma doyan squash aja ya? Zhao Quan. Aku tidak peduli apa yang baru kamu katakan, tapi aku mau kasih tahu. Masalah dua tamparanmu ke Xiaoyun belum selesai. Kalau kamu masih mau bertahan di sini, serahkan adik perempuanmu itu. Pinjamkan padaku buat ku hibur. Kamu berani memukul aku. Pembunuhan. Telepon polisi, Zhao Quan. kamu gila.
sekarang mati aja ya. Aku akan kabulkan keinginanmu. Aku bayarin dulu biaya pengobatanmu. Sialan. Satpam. Dia gila, tangkap dia. Ayo coba berani lagi bersikap sombong. Kamu pikir kamu orang penting ya? Kamu hebat ya. Sekarang akan kujelaskan baik-baik padamu. Siapa yang boleh kamu ganggu? Dan siapa yang tidak boleh kami ganggu? Serang dia. Berhenti. Berani-beraninya kalian kasar terhadap Direktur Zhao. Lepaskan dia sekarang. Cepat lepaskan Direktur Zhao. Direktur Zhao, kamu mabuk ya? Hentikan. Saya mungkin. Zhao Quan, sekarang adalah pemegang saham terbesar perusahaan kami. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Ini pasti ulah kalian. Aku akan bilang ke ayahku. Han Lu, masalah hari ini. Harus kamu jelaskan padaku. Kamu siapa? Berani duduk di hadapanku? Kamu bicara tentang aku? Menurutmu? Wakil Direktur Huang. Zhao Quan saat ini memang pemegang saham terbesar perusahaan. Han Lu, aku kecewa padamu. Demi mendukung pacarmu, membuat kontrak palsu. Kamu benar-benar konyol. Wakil Direktur Huang. Aku dan Zhao Quan tidak punya hubungan pribadi. Kontrak ini benar-benar asli dan sah. Sah, kalau kamu bisa beli mobil sebagai ganti rugi. Aku akui, kontrak ini sah. Wakil Direktur Huang. Masalah pribadi dan urusan perusahaan. Oke, cuma mobil kan? Ayo kita pergi sekarang. Hello, PAK. Mau lihat mobil yang mana? Maaf, Mbak, yang mau beli si kampungan itu. Lihat-lihat boleh saja, jangan sembarangan pegang. Mobil apapun di sini, kamu nggak bakal sanggup beli. Dari mana kamu tahu aku nggak beli? Kamu? Rekanmu tadi sudah bilang ke aku. Katanya kamu orang kampung kan? Terus gimana? Kalau kotor, kamu yang bersihin. Kok kamu ngomong gitu sih? Kamu ini pemiliknya atau bosnya? Orang kayak kamu aku udah sering ketemu. Kalau sanggup beli ya beli. Kalau nggak sanggup, cepetan pergi. Jangan ganggu aku melayani tamu lain. Lulu. Coba yang ini. Gimana rasanya? Kegedean, nggak cocok. Jangan buru-buru turun dong. Susah-susah bisa merasakan sensasi naik mobil mewah. Cepet banget turunnya. Kamu pikir dia beneran sanggup beli? Sini. Lulu, mobil besar pandangannya bagus. Yang ini aja, aku ambil, buatkan faktur. Dia bilang mau beli mobil. Kamu malah percaya? Mimpi kali. Halo, Pak. Kontraknya aja belum ditandatangani. Langsung transfer full payment. APA? Nggak mungkin. Ini kan transaksiku. Zhao Quan, kamu gila ya? Kamu kan cuma menang undian lebih dari 10 juta. Abis investasi ke perusahaan, sisa berapa? Jangan gegabah. Menang undian? Dari mana kamu tahu aku menang undian? Tapi nggak apa-apa. Pokoknya mobil ini aku mau. Lulu, kamu yang tanda tangan. Ini nggak boleh ditandatangani. Mobil ini punyaku. Mobil ini ganti rugi buat aku dan Xiao Shan. Han Lu nggak boleh terima. Si Kampungan. Kamu kan udah janji di kantor, buat ganti rugi ke aku. Nggak ada buktinya. Mana bisa seenaknya bilang mobilnya buat kamu. Wah, hebat juga caramu, Bos Han. Ini mobilku. Han Lu, da saya lang. Aku, San Xiaoyun. Ini istri sahnya. Kami baru cerai pagi ini. Undian yang dimenangkan. Itu harta bersama suami istri. Kamu harus bagi setengah buat aku. Maaf ya, undiannya aku menangnya sore hari. Jadi sama kamu. Nggak ada hubungannya sama sekali. Sayang. Sayang, aku salah. Maafin aku ya. Maafin aku. Ya. Huang Xiaoshan. Aku kasih tahu, wanita mata keranjang kayak gini. Berani-beraninya kamu bawa pulang. Aku patahkan kedua kaki anjingmu. Kamu ngomong sembarangan. Sayang, Huang Xiaoshan itu bohong padamu. dia yang menipuku. Hanya kamu yang ada di hatiku. Sayang. Oh, kamu bilang mencintaiku. Apa kamu cinta uangku, atau perasaanmu padaku? Tentu saja perasaan. Oke, buka tasmu. Cari surat nikah kita berdua. Sudah, jangan cari. Sore tadi, aku lihat kamu merobek fotonya. Aku tidak peduli. Uang itu milikku. Uang lotre juga milikku. Han Lu, bayangkan. Jelas-jelas dia yang menggoda kamu. Aku senang memberikannya padanya. Bukan cuma memberikannya.
Hari ini aku akan habiskan semua uangnya. Manager. Di ruang pamer ini, semua mobil yang bisa kulihat, bungkus semuanya untukku. Jangan ada yang tersisa satupun. Direktur Zhao. Kontraknya sudah dicetak. Mohon tanda tangannya. Jangan tanda tangan. Uang itu milikku, uang lotre juga milikku. Kamu tidak boleh sembarangan pakai. Manajer, ada yang tidak mau aku beli. Gimana ini? Satpam. Ngapain masih bengong? Ada yang buat onar? Kamu tidak lihat? Zhao Kuan, kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Zhao Kuan, aku akan melaporkanmu. Kak, kok baru datang? Turun, sudah dewasa begini. Kak, dengar-dengar kamu beli semua mobil di showroom? Hari ini moodku kurang bagus, pengin melampiaskan. Melampiaskan? Kalau mau melampiaskan, lampiaskan saja padaku. Jangan Keterlaluan Berkendania. Aku kakakmu. Aku tidak peduli, aku mau. Zhao Quan, Bayinggan. Aku sudah lama tahu. Kalian berdua main zerong. Pagi tadi kamu masih tidak mengaku. Karena kamu, Xiao Shan sudah tidak mau aku lagi. Kamu harus ganti rugi mental untukku. Kenapa kamu bawa si sialan ini ke sini? Dia teriak-teriak namamu di lobi. Kupikir ini urusan cinta, ternyata penagih utang. Apa? Kamu mau ke sini untuk melaporkanku? Wajah secantik ini, sudah lama menemanimu. Masa kamu tidak kasih uang ganti rugi mental? Tamparan beberapa hari lalu belum cukup ya? Kamu juga tidak tahu, di depan siapa kamu berani lancang. Lizzie, menurutmu gimana? Dia kan merasa dirinya cantik. Ya udah, kasih dia sentuhan tambahan aja. Jangan mendekat. Zhao Quan, katakan sesuatu. Hari ini ulang tahunku. Aku nggak mau lihat darah. Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Kamu masih mencintaiku, kan? Mau perasaan atau uang? Aku mau perasaan. Yang kucintai selalu kamu. Kalau mau uang, aku bisa kasih kamu sedikit. Lagian kita kan pernah jadi suami istri, tapi kalau mau perasaan, yang nggak ada apa-apa. Aku mau uang. Bang. Ini ada 100.000, buat pulang naik taksi masih sisa banyak. Zhao Quan. Soal kamu menang lotre itu, aku sudah tahu. Itu juga ada bagianku. Aku sudah tanya ke pengacara. Uang itu kita bagi 2, kalau enggak, aku laporin kamu ke pengadilan. Kalau nggak segera pergi, kakakku nggak bisa nahan, pisaku ini. Baik, tunggu saja. Halo, kakek. Pulang sekarang juga. Ah, baik. Kak Litsi. Aku kabur diam-diam kali ini. Ketahuan sama kakek, jam malam yang kemarin aja belum dicabut. Kalian main dulu aja, aku pulang dulu. Zhao Quan, aku cantik nggak? Cantik, Badan aku bagus nggak? bagus. Ini aja bu à Camus. Saint-Berlion. Lagian ciuman pertamaku juga udah buat kamu. Hari ini, pilihannya cuma 2. Kamu yang nikahin aku, atau aku yang nikahin kamu. Ingat ya, seumur hidupku, Lizzie ini, Idep Kuma bu à Camus. Zhao Quan. kamu ini laki-laki apa bukan sih? Harusnya aku yang ngomong langsung. Aku, bukan, maksudku aku. Hello? Baik. Perusahaan ada masalah. Aku pergi dulu. Bidang usaha keluarga Zhao yang menggiurkan ini. Ada yang mau berebut sama kita. Jangan khawatir, Tuan Wang. Cuma anak kecil. Banyak cara buat nanganin dia. Kalau gitu, coba jelaskan, ada cara apa? Kalau memang nggak bisa, paling-paling kita sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Zhao Quan. Kita kenal? Ada perlu apa? Kenal atau enggak penting. Terima bayaran,
Selesaikan masalah. Tahu. Buru-buru banget mau mati. Jangan cuma omong doang. Atasan sudah perintahkan. Hari ini kamu harus mati. Cuma modal kalian berdua? Lenganmu kecil-kecil kayak gini. Nanti kalau udah mulai berantem. Jean Cantacutia. Bagus, sudah lama nggak olahraga. Sekalian coba masih lincah atau enggak. Siapa yang mengirim kalian? Aku tidak akan memberitahumu. Aku punya etika profesi. 100.000. Tidak bisa. 200.000. Juga tidak bisa. 1 juta. Juga. Bukan tidak bisa. Uang 1 juta kamu hilang sudah. Wakil Presiden Huang buru-buru mau pergi? Presiden Zhao, kenapa Anda datang? Sekarang ini perusahaan milikku. Kenapa aku tidak boleh datang? Iya. Sekarang memang perusahaan Anda. Kalau begitu, Bapak Huang sekarang sedang. Aku sedang membereskan barang-barang sedikit. Biar kantornya bisa dikosongkan untuk Anda. Tapi aku rasa, sepertinya ada yang tidak ingin aku di sini. Siapa yang berani sekali? Berani memukul Presiden Zhao di siang bolong? Wakil Presiden Huang. Sepertinya aku tidak pernah bilang, ada orang yang mau memukulku. Semuanya, dengarkan aku. Zhao Quan ini. Kumahoki besar menang loader. Lalu investasi ke perusahaan kita. Jadi pemegang saham terbesar. Ini seharusnya hal yang bagus. Tapi ja ini tidak tahu balas budi. Mulai menyasar kami karyawan lama. Memotong gaji kami. Huang Jingda. Orang seperti apa dia, kalian semua tahu. Bekerja keras tanpa mengeluh. Tapi dia ini, karena anakku, Huang Xiaoshan, terlibat urusan dengan mantan istrinya. Dia sengaja menyasariku, merebut kantorku, mengusir anakku. Bahkan di dalam kantor, sembarangan menghina aku. Presiden Huang, kami mendukung Anda. Zhao Quan itu siapa dia? Baru datang beberapa hari. Sudah mau merebut posisi Presiden Huang. Bapak Wakil Presiden Huang. Ada APA, mari kita bicara di dalam kantor. Perusahaan yang hanya mementingkan orang dalam seperti ini. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Hari ini, siapa yang mau ikut aku pergi? Aku, Huang Jingda. Nanti pasti tidak akan mengecewakan kalian. Selama aku masih bisa makan enak, kalian juga akan kebagian. Apakah kalian mau ikut aku? Aku mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Wah, Presiden Huang yang rajin dan tidak mengeluh ya. Presiden Huang memang bisa makan enak. Cuma nggak tahu, air sisa masaknya ada dibagi nggak buat kita minum. Ini tidak mungkin, Pak Huang. Kami sudah sangat percaya padamu. Aku sudah bilang, kok bonus akhir tahun hilang. Ternyata masuk ke kantong maling tua ini. Kamu fitnah aku. Ini semua palsu. Dana pendirian perusahaan, 1 juta. Gaji bulanan 200.000. Kamu selipin 150.000 ke kantong sendiri. 2 tahun lalu, dana perusahaan lagi susah. Kamu ambil 100.000 piut jalan. Uang 60.000, lebihnya ada di rekeningmu sendiri. Ini kerjaan sampingan ya? Kamu perkenalkan Bos Wang ke Bos Han. Kerja sama 2 kali. Rekeningmu sendiri, nambah 30.000. Ini uang kerja sama pribadi kan? Kamu memfitnahku. Kamu tidak punya bukti. Buktinya ada di depan matamu. Kamu lihat sendiri baik-baik. Bos Han, bicaralah dong. Ini semua hakku. Wakil Direktur Huang. Jika ini semua benar, artinya kau menyalahgunakan uang perusahaan. Baik, kalian pasangan mesum. Bersekongkol menjebakku. Hari ini akan kuperlihatkan apa artinya konsekuensi. Kenapa orang bisa begitu tak pernah puas ya? Aku tanya padamu. Hah? Kamu bilang apa? Aku nggak dengar. Keluarlah dari sini. Oh iya, Bos Han. Setelah tanda tangan kontrak kemarin, syarat tambahannya itu masih berlaku kan? Killier, kamu keluar dari sini. Jangan lupa ya. ITU. Butuh bantuan? Beijing Gan. Jangan teriak. Aku pergi saja ya.
Malam ini ada acara makan. Wang Huking yang mengundang. Bisa temani aku? Wang Huking. Dia sudah tipu uangmu banyak. Masih berani datang? Aku baru selesai urusin bapakmu. Belum sempat urusin kamu, kebetulan kamu datang sendiri. Bapakku cuma mukulin kamu beberapa kali. Orang miskin kayak kamu, waktu masih di perusahaan. Quand Uda Biazak et Nagebuk. Terima saja nasibmu. Berdasarkan apa? Komazukan Babaku ke Ponjara? Kau cari mati, ya? Koreksi sedikit. Ayahmu itu percobaan pembunuhan. Jadi masuk. Sekarang kamu nggak punya ayah. Masuk. Masuk apaan? Zhao Quan. Jangan sok jago di depanku. Itu urusanmu, ya? Nanti. Cuma perlu keluarin sedikit uang. Ayahku langsung bisa bebas. Waktu aku naik mobil mewah, kamu masih ngantar makanan di luar. Jengger ya. Kesalahan terbesar ayahmu adalah mengincar uang 10 juta itu. Apalagi berani gangguan lu. Kamu cuma gigolo. Tahu, ha? Sok gaga apa? Malah mau lindungin cewek. Kayaknya sekarang, nggak bisa lindungin diri sendiri aja. Ajardia. Terima uang, selesaikan masalah. 1 lengan, 10.000. Pilih sendiri. Sini, mau ngomong sama kamu. Kenapa? Dikelilingi banyak orang gini, masih takut aku kabur? Kalian pada mau kerja apa nggak sih? Udah terima uang, nggak digebukin, patuhin aturan dunia hitam nggak? Orang dewasa ngobrol, bocah kecil ikut campur, minggir sana. Awas ya, aku. Je booking dia. Sama-sama terima uang. Aku transfer uang ke kamu, lumpuhkan dia untukku. Bung, ini nggak sesuai aturan dunia hitam. Cepetan, aku buru-buru. Kakak, dia transfer berapa? 100.000. Cukup enggak? Kurang, aku transfer lagi 100.000. Susah nih. Bos, ambil HP lagi. Transfer lagi 100.000. Masih kurang ya? Lumpuhkan dia untukku. 300.000, ambil. Bos, sekarang terserah kamu. Kami ikutin. Ayo. Kalian mau apa? Ayo, jangan lari. Hello, beberapa model di sana. Khusus didesain oleh desainer. Jangan sampai kotor. Santai, kuma lihat-lihat. Kamu nggak ngerti kata-kata baik, ya? Kalau miskin, jangan sok. Semua di sini customade kelas atas. Kamu nggak mampu beli. Kenapa? Orang yang kelihatannya baik-baik aja, kok punya mata buta sih? Kamu bilang apa? Apa yang gue bilang tadi kamu nggak dengar? Mau gue hardik lagi ya? Sie miskin. Hari ini gue habisin kamu. Ada apa ini? Bos, ada orang miskin datang. Mau cari masalah. Kalau kamu memang mau cari masalah, sebaiknya kamu pahami dulu. Ada orang-orang yang nggak boleh kamu ganggu. Oh, awalnya gue nggak tertarik. Tapi setelah kamu bilang gitu, gue malah jadi penasaran. Nama Wang Huking. Seharusnya kamu udah dengarkan? Wah, nggak nyangka ya. Si cewek ini ternyata punya bisnis juga. Anak muda, kamu keterlaluan. Kamu menghina bos kami. Sekarang juga, berlutut dan minta maaf. Kamu nggak ada hak buat bicara di sini. Baka, masalah hari ini, kamu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab ya? Campaign. Lihat HP. Halo, Manayer San. APA, kontrak ruko dibatalkan seenaknya, suruh gue pindah hari ini juga? Halo? Ada orang-orang yang nggak boleh kalian ganggu. Zhao Quan. Aku agak menyesal. Menyesal apa? Ini sebenarnya urusan pribadiku. Sekarang malam melebakin kamu juga. Santai aja. Urusanmu adalah urusanku. Boss Wang. Hello. Memang lebih baik bertemu langsung daripada hanya mendengar cerita. Kamu siapa? Anda yang Boss Wangnya?
Maaf, Anda sama bodyguard Anda. Karakternya mirip banget, aku jadi nggak kenal. Nama saya Zhao Quan, saya pacarnya Han Lu. Han Lu. Aku kasih kamu syarat yang bagus banget, kamu nggak mau. Malah cari yang kayak gini. Si kampungan yang nggak pernah lihat dunia. Syarat bagus ya? Lihat perut gendutmu itu. Jangan-jangan. Syaratnya buat ternak babi ya? Kamu mau cari gara-gara sama aku ya? Ok. Sebentar lagi. Kamu akan dapat akibatnya. Maaf, Bapak Wang. Barusan saya agak terbawa suasana. Mohon dimaklumi. Dengar-dengar Bapak menang lotre. Ya? Sekilas lihat. Bapak juga begitu. Orang miskin yang tiba-tiba kaya. Wajar saja kalau agak semangat berlebihan. Tapi, anak muda. C'est y a un jeune Menasiatimu. Segala hal. Lebih baik ditahan-tahan sedikit. Memang ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti. Misalnya, menepati janji. Comment t'as jamais lu? Bapak Han, apa beliau terpikat oleh mulutmu? Mana bisa dibandingkan dengan Bapak Wang? Mulut Bapak ini, sekilas lihat sudah lembab dan mulus. Sekilas lihat, memang mulut yang sudah berpengalaman. Bapak Han, beberapa waktu lalu perusahaan kami memang ada sedikit masalah. Jadi, mengenai investasi Anda, saya hanya bisa minta maaf. Hari ini, Seiya s'engagea à Mangadakan Jamuan. Kerapu Bintang Timur. khusus disiapkan untukmu. Kerapu Bintang Timur Pikohidap. 1 ekor cuma 300-an ribu rupiah. Yang Ini tuna sirip biru. Kaya akan lemak. Ini daging dari bagian perut. bagian itu namanya akami. Itu daging dari bagian punggung. Kurang lemak, harganya lebih murah. Bapak Wang, Anda ini agak meremehkan kami ya? Rupanyako. Sudah pernah melihat dunia, tapi saya tidak tahu tentang anggur ini. Berapa banyak yang kau tahu? Botol anggur ini. Lafite tahun 1982. Bapak Wang pandai sekali bercanda. Tahun 2017, jumlah yang diminum di seluruh negeri kita sudah melebihi total produksi kebun anggurnya. Jangan-jangan Bapak mau pura-pura jadi ahli? Rupanyako. Hari ini sengaja mau melawan saya. Baik. Kalau begitu, saya turuti keinginanmu. Seseorang. Sekarang boleh dimakan? Bapak Wang, maksud Anda apa? Saya ini kan khawatir Anda tertipu. Toko saya pagi ini, kau yang menyegelnya. Ya, berkali-kali melawan saya. Kau tidak tahu saya, Raja Kuda, punya berapa mata? Raja Kuda punya berapa mata? Aku memang tidak tahu, tapi aku tahu. Ada orang yang berminat pada pacarku. Aku tertarik pada wanita milikmu. Itu sudah menghormatimu. Orang kaya baru. Berdasarkan apa kau berlagak di hadapanku? Awalnya kukira, kau juga orang yang punya selera. Setelah bertemu hari ini, baru kusadari. Sungguh mengecewakan. Lulu, ayo pergi. Bos. Kau bawa dia pulang dulu. Biarkan accueillant Gurus di sini. Serandia. Lumpuhkan dia. Siapako. Massan. Massan. Ko Adala. Raja Kiraja en Bawatana Yang Legendary. Cukup pintar. Kalau begitu, hanya kupotong satu telingamu saja. Jangan. Kenapa kau harus menangkis untukku? Dasar bodoh. Dirimu sendiri saja tidak bisa jaga dengan baik. Pasang GPS lagi di mobilku? Wanita ini tidak buruk, penurut dan cantik. Dia juga baik padamu. Bahkan kau sebagai wanita saja memujinya. Aku kok tiba-tiba merasa terancam. Bukan tidak mungkin. Beberapa tahun tidak bertemu. Sudah bisa bercanda. Dia memang cukup baik. Lupakan dulu ini. Soal Wang Huking. Bagaimana pendapatmu? Aneh. Secara logika, orang di posisinya seharusnya tidak melakukan hal yang begitu rendah. Aku juga merasa aneh. Bagaimana kalau
Kau bantu aku menyelidikinya? Aku dikirim kakekmu untuk melindungimu. Kakak-san. Kau pasti juga tidak ingin aku kena bahaya, kan? Muka, c'est ma quinte et balle. Ah, Zhao Quan. Aku di mana ini? Rumahku. Rumahmu? Kau. Tenang saja. Bukan rumah yang sama dengan San Xiaoyun. Kau baru saja terluka. Hari ini jangan ke kantor dulu. Tidak boleh, aku harus ke kantor. Mau apa kau? Kenapa selalu menggangguku? Kalau aku mau mengganggumu, semalam sudah aku. Kalau bukan kamu yang ganggu aku, lalu siapa yang ganti baju aku? Kalau aku bilang bukan aku, kamu percaya nggak? Gara-gara kamu ganggu aku. Ngomong apa sih kamu? Aku lapar. Ayo makan. Sampai segini belum makan, pasti lapar banget. Oh iya. Kan si ini pu kamu. Rumah ini. Kamu yang beli? Tepatnya. Sekarang kamu yang beli. Aku. Ciuman tadi itu bisa buat beli banyak rumah. Ganti baju, Maken. Kekenyangan. Jalan aja susah. Siapa suruh habis makan malam? Masih makan banyak dessert? Enak sih, nggak tahan. Zhao Quan, kamu baik-baik aja? Sudah aman. Ayo kita pergi. Kamu pulang dulu. Aku masih ada urusan. Sebentar lagi balik. Zhao Quan, jangan-jangan ada masalah ya? Cuma urusan kecil. Tenang aja. Orangnya Wang Huking. C'est Tiap Oran Mereka. Badannya ada tandanya. Jebakan yang jelas banget. Sudah ketemu sedikit jejaknya. Besok mungkin sudah ada jawabannya. Aku benci banget jadi alat orang. Pinjamkan aku mobil. Aku mau jalan-jalan cari angin. Hello. Let's see. Datang temani aku. Kok minum segini banyak? Cepat sadar. Apa yang terjadi semalam? Kok heboh banget? Rasanya aku seperti boneka yang digerakin orang. Agak kesel. Identitasmu baru pulih belum lama. Nanti juga akan terbiasa. Kalau kejadian semalam itu, kamu mau tanggung jawab nggak? Kejadian apa semalam? Zhao Quan. Selesai pakai celana langsung lupa ya? Bukan, let's see. Aku beneran gak ingat. Apa yang terjadi semalam? Oh ya? Kalau gitu, kamu biarin aku cium kamu. Aku anggap nggak pernah terjadi apa-apa. Aku. Bon. Cuma iseng. Kamu kemarin nggak jujur. Suruh aku datang bersin kekacauan. Di mulutmu, malah nyebut nama cewek lain. Tapi aku nggak akan nyerah. Kamu lihat aja nanti. Kamu pasti akan jatuh cinta sama aku. Kita mau kemana? Villa Wang Yuking. Bukannya kekayaannya cuma puluhan juta? Jangankan celana dalamnya, uangnya mungkin gak cukup buat bikin kerangka villa. Beberapa hari ini, Acutelity Wang Yuking. ternyata jejak aktivitas sosialnya sangat rumit. Di depan semua orang, dia selalu berperan sebagai Oran Bodo. tapi di belakang layar, dia tidak pernah membuat
Keputusan gegabah. Menarik. Aku juga nemuin hal-hal yang lebih menarik. Apa itu? Coba lihat. Wang Huqing. Ini kan normal-normal aja? Tapi, sesuai karaktermu, hari itu seharusnya kamu nggak bakal melepaskannya dengan mudah. Hari itu aku memang memotong satu telinga Wang Huqing. Tapi sekarang, Beda. Kembar. Wang Yuqing adalah anak yatim. dia tidak punya saudara kandung. Dia cari orang yang mirip sebagai pengganti. Sepertinya beberapa hal sudah lepas dari kendali. Wang Yuqing yang asli. Jadi, Wang Huqing yang asli, cari beberapa orang lemah. Piut cari alat pembunuh? Wang Huqing palsu ini, demi kepentingan pribadinya, malah nyangkut ke masalah besar. Dan Wang Huqing yang asli, takut kena imbas. Jadi buang orang yang udah nggak berguna. Wang Huqing ini harus diwaspadai. Dangang Kelisikan Sepertini. Niatnya pasti besar. Terima kasih, Jia. Tapi kita belum tahu, apakah dia nargetin keluarga kita. Mau aku kasih tahu Bapak? Jangan dulu. Kalau udah nemuin benang bonekanya, terus tangkap delengnya. Jadi gampang. Dua hari lagi kan upacara kedewasaanmu. Pulang sekarang. Kamu suruh pulang, ya aku pulang? Pulang saja. Di sini aku yang jaga. Kamu harus ambil kembali semua yang jadi hakmu. Kak, kamu pulang. Makin cantik aja. Ayo, aku antar kamu masuk. Cantik enggak? Wah, siapa ini? Tadi di luar ramai sekali. Ternyata kakakku yang tercinta sudah pulang. Nggak mau lagi sembunyi di luar. Xiao Sun, kalau mau buang angin, pergi ke kamarmu, jangan sok-sokan di sini. Ini bukan esai. Yang celananya ku lepas. Sampai lari pulang cari mama itu? Nggak tahu siapa. Yang di luar sampai ditendang orang. Masih berani pulang. Sungguh mempermalukan keluarga Zhao. Tamparan ini, atas nama paman dan bibi untuk menghajarmu. Biar kamu nggak lancang terus. Berani tidak hormat pada kakak. Dia, kakak, mamaku bilang, keluarga ini pasti jadi milikku. Sudahlah, jangan dihiraukan orang yang otak kecilnya menyusut. Kalian bilang otak kecilku menyusut? Kalian tunggu. Aku akan panggil mamaku untuk menghajar kalian. Kenapa kamu menggelanjikku? Biar aku yang bicara. Harusnya kamu tampar lagi. Mulutnya jahat. Sudahlah, kita urus hal penting dulu. Kakek, ayo temani cucu kesayanganmu ngobrol. Kakek makin hebat ya, pijatannya enak. Pergi sana. Dengar-dengar kamu memukul Zhao Sun? Wajar. Anggap saja. Kompensasi karena aku jadi tumbal. Disuruh siapa? Aku kok nggak tahu? Silisik. Memang kamu sayang padaku, tapi ini jelas-jelas menganggapku penangkal petir. Penangkal petir ini. Kuat nggak sih? Buktinya baru saja memukul Zhao Sun. Tapi nggak boleh langsung kasar begitu. Silisik. Dulu kamu bilang padaku, saat upacara kedewasaanku, akan cerita tentang orang tuaku. Sekarang bisa cerita, kan? Buru-buru amat. Kan upacara kedewasaanmu belum tiba. Tunggu sampai semuanya aman. Baru kita bicara. Malas deh ngomong sama kamu. 2 tahun ini. Kondisimu baik-baik saja? Masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Pria yang cuma bisa sembunyi di belakang wanita. Waktu kamu kena masalah, bukannya juga sembunyi di belakang bibi? Nggak tahu juga siapa yang sampai dicampakkan cewek. Nggak berani ngomong apa-apa. Aduh, maaf. Apelku bilang, dia mau cari orang yang lebih pengecut darinya. Kayaknya di seluruh dunia, cuma kamu yang cocok. Cari-cari topik ya? Mending kamu pulang cek.
Susu yang dihangatin Samjen buat kamu, udah dingin belum? Udah gede, badan gak tinggi, otak juga gak berkembang. Mubazir aja. Berdasarkan apa kamu ngomong gini ke aku? Kamu cuma sampah. Kalau aku jadi kamu, udah lama malu tinggal di keluarga Zhao. Kenapa? Mau mukul aku? Ayo, kamu memang sampah. Sampah kayak orang tuamu. Barusan belum cukup dipukul, ya? Zhao Kuan mau bunuh aku. Dasar binatang. Berani-beraninya mukul anakku. Zhao Kuan, berani-beraninya kamu mukul aku. Bukannya kamu bilang aku nggak punya sopan santun? Aku coba buktiin buat kamu. Kamu. Aku mukul dia nggak boleh. Mukul kamu boleh. Dia masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Kamu masih aja nggak ngerti? Dari aku pulang sampai sekarang, kamu ganggu aku berapa hari? Berani mukul aku habisin kamu. Boleh, kamu mukul aku sekali, aku mukul ibumu sekali. Lihat siapa yang tumbang duluan. Kamu mau apa sebenarnya? Sam Shen. Kamu harusnya tanya anakmu. Kamu meremehkan anakmu. Dan juga meremehkan aku. Perani beraninya menghina aku pakai orang tuaku. Beberapa tahun ini aku nggak di sini. Keluarga ketiga mau berulah, ya? Xiao Sun nggak sengaja. Dia masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Xiao Xun. Cepat minta maaf ke kakak. Bu, sama sampah kayak gini, ngomong apa lagi? Habisin aja dia. Aku rasa aku nggak salah ngomong. Kamu sendiri yang ngebawa sial orang tuamu sampai mati. Sam Shen. Jangan pikir aku nggak tahu. Keluarga Han masih punya anak perempuan. Ini bukan urusanmu. Pergi sana. Kak, kamu udah tidur? Sudah tidur atau belum? Kan kamu sudah masuk. Aku nggak bisa tidur. Aku kangen sama kakak. Jangan macam-macam. Kamu adikku. Bukan adik kandung. Kok kamu bisa tahu? Kalian semua sembunyikan dariku. Aku sudah tahu sejak beberapa tahun lalu. Tahu pun gak boleh. Kamu tetap adikku. Aku nggak tega. Masa kamu nggak bisa perlakukan aku? Sama seperti kakak Lizzie? Jangan bergerak sembarangan. Kamu sama Lizzie bisa disamain? Jangan kira aku nggak tahu hubungan kalian berdua. Masih kecil udah sok tahu. Nggak kecil lagi, lihat. Nona kecil, kamu ngantuk atau enggak sih? Aku baru pulang hari ini. Biarin orang istirahat dengan tenang, boleh nggak? Nggak mau. Kak, ceritain dong ke aku, sebenarnya kamu mau ngapain sama Zhao Sun? Urusan Zhao Sun nggak perlu dikhawatirin. Yang utama itu Bibi 3. Aku selalu merasa dia nggak sederhana. Si perempuan bawel itu. Gampang banget ditangani. Enggak, kamu terlalu sederhana mikirnya. Kamu di rumah, tolong awasi baik-baik, gerak-geriknya untukku. Aduh, sudah. Ini bukan hal yang harus kamu pikirkan. Urusan orang tua kita aja belum ada ujung pangkalnya. Kamu tidur yang benar. Cukup sudah tumbuh besar. Nona Kasiku. Ayo. Kamu memang pilih kasih. Tuan muda, ada tamu yang khusus datang menemui Tuan. Lizzie, kok kamu bisa datang? Nggak diterima? Enggak, cuma agak mendadak aja. Gimana caranya kamu nemuin kesini? Menikah denganmu? Atau menikah dengan adikmu? APA. Sebenarnya kedua keluarga kita. Memang sudah ada rencana untuk menjodohkan. Cuma karena kamu bertengkar dengan keluarga, jadi nggak dikasih tahu kamu aja. TAPI. Tapi kenapa kamu nggak bilang ke aku? Biarin kamu kaget. Aku. Ini lebih tepatnya kaget setengah mati. Kamu dan aku sama-sama paham. Apa arti kita berdua? Bagi keluarga. Kalau kamu nggak mau nikah sama aku, maka yang akan menikahiku adalah Zhao Sun. Apapun yang sudah kusentuh, tak boleh disentuh orang lain. Bagus. Kalimat itu, bilang sendiri ke ayahmu, sama ayahku. Benarkah Zhao Sun akan menikahi Lizzie? Kebenaran suatu hal, kadang-kadang tergantung pada hal itu sendiri. Tapi lebih seringnya,
Tergantung pada orang yang melakukannya. Kamu memaksaku. Keluarga perlu berkembang, perlu dilanjutkan. Ini adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang kepala keluarga. Aku bisa pakai cara lain. Risiko kegagalannya terlalu besar. Biayanya juga terlalu tinggi. Pernikahan adalah strategi terbaik. Juga rencana yang terang-terangan. Si Lesekini. Untuk membuatku mewarisi keluarga ini. Kau benar-benar sudah bersusah payah. Jadi, jawabanmu? Li Zi akan kunikahi, tapi bukan sekarang. Kekek. Dulu kau pernah bilang padaku, pemimpin yang terlalu lembut, takkan bisa memimpin pasukan. Mungkin aku memang bukan orang yang cocok memimpin keluarga. Tapi aku selalu merasa, perbedaan terbesar manusia dengan hewan adalah perasaan dan ikatan darah. Aku akan selesaikan semua ini dengan caraku sendiri. Lalu, apa caramu? Nanti lihat saja. Si Lesek Chua. Kak, kamu dan Bapak? Ide-ide buruk yang dia keluarkan itu. Tenang, ada aku. Dividen orang tua sudah diberikan padaku. Aku akan selalu menemanimu. Bahkan nanti, kalau benar Zhao Sun yang berkuasa. Kehilangan kekuasaan berarti ada bahaya. Dan Zhao Sun pasti akan memotong dividen kita. Bodoh. Potong ya potong saja. Siapa sih yang gak punya tabungan rahasia di luar? Tenang. Zhao Sun gak akan bisa berkuasa. Posisi penangkal petir ini gak mau lagi aku pegang. Posisi ini akan kuserahkan ke Zhao Sun. Dia pasti akan sangat rela menerimanya. Soal petirnya akan menyambar kemana. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Ada sedikit kabar tentang orang tua yang kudapat. Aku mau periksa sampai jelas. Aku ikut denganmu. Chen Qian, kamu harus diam dengan tenang. Di rumah saja, jaga si bapak tua itu baik-baik untukku. Dia juga akan menjagamu dengan baik untukku. Di keluarga ini, yang paling tidak tenang aku adalah kamu. Aku tahu semuanya. Bapak sudah cerita padaku. Intinya, kamu jangan pergi. Kalau kamu tidak tenang, aku yang akan pergi sendiri. Kenapa? Memangnya, peluru yang mengarah padamu punya mata, jadi bisa menghindar darimu? Bukan itu maksudku. Kak 3, aku tahu niatmu baik. TAPI. Main senjata pun dulu kau yang ajari aku. Hal-hal yang kau pahami, aku juga sudah paham hampir semuanya. Kalau tidak, si tua itu tidak akan melepaskanku. Benar kan? Tapi, Kaksan. Aku sudah terang-terangan, permusuhan dengan keluarga Zhao. Di rumah juga tidak ada orang yang bisa dipercaya. Kalau kau tidak ada, bagaimana dengan si tua dan Xiao 11? Usaha yang sudah kulakukan sebelumnya, bukannya sia-sia semua? Baiklah. Orangnya akan kusiapkan untukmu. Kamu jaga diri baik-baik. Dasar bodoh. Kamu mau tinggal berapa lama kali ini? Masih mau pergi lagi? Untuk sementara tidak pergi. Aku sudah putus dengan keluarga. Kalau gitu, biar aku yang menafkahimu. Ya, untuk sementara hanya bisa mengandalkanmu. Kak Han Lu. Lama tidak bertemu. Wanita elegan sepertimu. Cocoknya ditemani anggur merah. Eleganku tidak ada hubungannya dengan anggur ini. Apalagi denganmu. Jangan buang-buang waktumu saja. Namaku Zhao Xion. Selamat datang di dunia hiburan milikku. Akan kuhidangkan makanan dan minuman terbaik. Di ruang VIP seberang sana. Duduk, orang-orang seusiamu, lingkaran sosialita yang paling kalian sukai. Kalau kamu tertarik untuk berkembang, bilang saja padaku. Akan kuatur untukmu. Dia mengira aku ini PR pria. Memang mirip sih. Ayo, suarakan gua untuk kakak. Cepat. Si bodoh ini sales minuman keras, ya? Dia bukan orang bodoh. Bos perusahaan hiburan terbesar di kota provinsi. Khusus menangani bisnis gelap. Sepertinya juga ada hubungan dengan Wang Huqing. Aku lihat Zhao Kuan. Dia bersama Han Lu. Zhao Conripulagie sama keluarganya. Ini justru kesempatan bagus. Harus kita beri pelajaran pada keluarga Zhao. Mulet.
Wah, ini kan Zhao Kuan, ketua kelas. Kamu. Shen Qing. Ayah, ketua kelas. Melihat penampilanmu, seperti sedang jadi sekretaris orang. Zhao Kuan, ini siapa? Halo, cantik. Aku Shen King dari lantai 15. Sekarang jadi Manajer Departemen Bisnis Grup Tengfei. Hello. Tapi sekarang kami masih ada urusan. Kami duluan ya. Jangan buru-buru pergi dong. Kebetulan sekali ketemu. Malam ini makan malam bareng? Gimana? Kebetulan malam ini ada reuni alumni. Cantik. Mau ikut kami main-main? Kalau reuni teman sekelas, aku nggak ikut deh. Zhao Kuan, kamu aja yang pergi. Lihat wajahmu yang gak senang itu. Cuma gak bisa bareng cewek cantik. Beberapa menit aja. Segitunya amat. Makanan yang kita makan malam ini, itu hal yang seumur hidup kamu belum pernah makan. Maksudnya, restoran kalian bisa nyajin makanan dari luar bumi? Suka pamer di depan cewek cantik ya? Memang orang makin kurang APA. Makin suka pamer itu. Zhao Kuan, aku ngerti kamu miskin. Tapi kalau asal pamer, itu salah kamu. Ayo, makan. Ayo. Coba lihat, siapa nih? Zhao Kuan kok bisa datang? Kebetulan banget kan, aku sama ketua kelas dulu. Kantor di gedung yang sama. Kebetulan ketemu hari ini. Ya udah aku ajak aja. Ayo Zhao Kuan, duduk sini sebelah aku. Ayo sini, kamu duduk di sini aja. Zhao Kuan, akhir-akhir ini ngapain aja? Zhao Kuan, sekarang jadi sekretaris orang. Tapi Kuan, bos kamu itu cantik banget ya. Kapan, kenalin ke aku dong. Udah dulu, pesan makanan dulu. Pelayan. Selamat sore, Pak. Di sini, semua kekwalian. Yang di sini, beberapa ini semua mau. Baik, Pak. Segini dulu, kalau kurang nanti bisa tambah lagi. Iya, Zhao Kuan. Mau ditambahin, masakan rumahan gitu? Aku pesan yang agak mewah. Takut kamu nggak biasa. Nggak usah segini aja. Menurutku ini semua cukup rumahan kok. Director Wang, nanda tangani kontak nggak perlu sampai ke KTV kan? Kebetulan aku ada acara. Di dalam masih ada beberapa bos besar. Aku kenalin ke Camus. Cepat naik. Ayo makan. Kayaknya Shen King. Makin lama makin royal ya. Sekelas ini minimal 30-50 ribu ya? Lebih, 60 ribuan. Dan aku pesannya 2 minggu sebelumnya. Zhao Kuan, sekarang gajian per bulan berapa? Mau pertimbangin gabung ke perusahaan aku? Nggak usah. Sekarang kerjaku udah bagus. Perusahaan kecilmu itu, sebulan bisa hasilin berapa sih? Makin Zhao Kuan, nggak tega ninggalin bos cantiknya. Bisa jadi juga sih. Ngomong-ngomong Zhao Kuan, bos cantikmu itu tubuhnya bagus banget. Kok dulu aku nggak pernah ketemu dia di perusahaan ini? Aku peringatkan kamu. Hormati dia sedikit. Anjing kecil saja masih melindungi majikannya. Zhao Kuan. Hei, apakah bos cantik itu setuju tidur denganmu? Makanya kamu begitu setia padanya. Zhao Shijun, kok bisa kamu? Direktur Han datang. Silakan duduk. Bukankah ini ruangan VIP Direktur Wang? Dia di mana? Direktur Wang akan segera tiba. Jadi ini kamu yang atur? Aku sebenarnya selalu sangat mengagumi Direktur Han. Sangat berharap ada kesempatan bisa bersama kamu, menyanyi bersama. Kamu mau apa? Jangan buru-buru pergi dong. Apakah kamu tidak ingin tahu hubungan antara ibumu dan keluarga Zhao? Keluarga Zhao. Keluarga Zhao yang mana? Keluarga Zhao-nya Zhao Kuan itu. Kalau tidak, kamu pikir ada keluarga Zhao lain? Kalau begitu menurutmu, bisa juga keluarga Zhao di seluruh dunia ada banyak orang bermarga Zhao. Wang Ya, ibu dari putra ketiga keluarga Zhao, Zhao Sun, bibi ketiga Zhao Quan, dan juga ibumu. Dari mana kamu dapat kabar itu? Aku tidak hanya tahu ini. Aku juga tahu ayahmu dulu jatuh ke air, juga dilakukan oleh keluarga Zhao. Kamu bohong. Data ada di sini. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Kamu cari mati.
Zhao Quan, kok kamu tidak bisa diajak bercanda? Hari yang menyenangkan seperti ini sangat merusak suasana. Teman-teman, Ketrikilas Zhao dulu di sekolah kita adalah orang besar yang sangat berpengaruh. Iya, bukannya dulu Dangga. Kamu pernah bersama Bunga sekolah San Xiaoyun? Ini sudah ketinggalan zaman. Ketua kelas Hao baru lulus. Langsung menikah dengan San Xiaoyun. Kenapa dengar kabar 2 hari lalu mereka cerai? Cerai, Zhao Quan. Kamu cerai dengan San Xiaoyun, bukan karena dia menganggapmu miskin? Ayah, aku dan dia cerai 2 hari lalu. Tapi masalah miskin atau tidak, masih harus lihat dibandingkan dengan siapa. Apa maksudmu? Maksud yang terlihat. Dibandingkan dengan orang terkaya di dunia, mungkin aku masih kurang. Tapi dibandingkan dengan kalian. Zhao Quan, lebih banyak aku tidak akan bilang padamu. Kalau bukan karena aku bawa kamu makan hidangan ini hari ini, mungkin seumur hidupmu tidak akan mampu makan ini. Aku bilang, ini semua benar-benar masakan rumahan. Hanya seorang sekretaris kecil di perusahaan jelek. Hari ini kalau kamu bayar tagihan meja ini, wir untukku, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Ini kamu yang bilang. Jangan ingkar janji. Jadi, Zhao Quan sebenarnya adalah sepupu laki-lakimu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sederhana saja, asalkan kamu mau menikah denganku. Semua masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Kamu tidak tahu malu. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan keluarga Zhao, aku ini apa? Mereka baru yang tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya melihat kamu terlalu tegang. Jadi, memberi kamu sesuatu untuk membuatmu rileks. Hello, PAK. Total belanja kali ini adalah 68.000. Apakah Anda akan bayar dengan kartu atau tunai? Mau pergi? Aku beritahu kamu, tidak semudah itu. Lepaskan aku. Aku ada urusan mendesak. Melepasmu? Boleh saja. Kamu berlutut dan panggil aku kakek. Baru aku izinkan kamu pergi. Zhen King, jangan keterlaluan. Apa yang keterlaluan dariku? Kamu buru-buru mau pergi. Apakah mau pergi kencan dengan bos cantikmu itu? Aku transfer 100.000 untukmu, 68.000 untuk bayar tagihan, sisanya 32.000 untuk tipmu. Away saja. Harus berlutut dan panggil aku kakek, baru boleh pergi. Lepaskan aku. Jangan melawan lagi. Bukankah kamu ingin menyelamatkan Zhao Quan? Asalkan kamu setuju menikah denganku. Semuanya bisa ku selesaikan untukmu. Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Aduh, ngomong apa sih soal mati? Wanita cantik secantik kamu. Aku sayang kamu saja tidak cukup. Lepaskan. Status dan kedudukanku, Zhao Shijun. Mana ada yang kalah dari Zhao Quan? Masih memikirkan dia? Aku beritahu kamu, Zhao Quan sudah bertengkar dengan keluarganya. Sekarang dia bukan lagi anak muda kaya. Lepaskan aku. Beijing Gan, lepaskan dia. Datangnya tepat waktu sekali. Zhao Quan, jangan kira aku tidak tahu. Kamu sudah bertengkar dengan keluargamu. Sekarang yang berkuasa adalah Zhao Xun. Kamu kuma anjing terbuang. Masih mau sok gaya di depanku? Sepertinya Wang Huking sangat menghargaimu. Segala sesuatu diceritakan padamu. Baguslah kalau tahu siapa yang ada di belakangku. Lalu, apakah kamu tahu, Zhao Xun cuma anjingnya keluarga Zhao? Berani sekali kamu. Masih mau buang angin sembarangan di sini. Zhao Quan, demi wanita ini. Kau rela melepaskan posisimu sebagai anak muda keluarga Zhao. Aku sudah bertengkar dengan keluarga Zhao. Masih penting apa posisi itu? Zhao Quan, aku punya kabar tentang orang tuamu. Tidak perlu. Kabarmu belum tentu lebih cepat dariku. Tidak tertarik. Tuan Wang Huking tidak akan membiarkanmu begitu saja. Beraninya. Suruh dia datang mencariku. Jangan sentuh aku. Sudah, tidak apa. Zhao Quan,
Aku adalah sepupumu. Aku tahu. Tapi kita tidak ada hubungan darah. Tetap saja sepupu. Omong kosong. Keluarga Zhao ini sudah lama tidak aku akui. Kamu keluar dulu. Aku ingin sendiri, tenangkan diri. Zhao Quan, aku pergi. Jangan cari aku. Selama bersama kamu, aku sangat senang. Terima kasih telah memberiku waktu yang tak terlupakan. Wang Huqing, kalian benar-benar pantas mati. Hello, Sanji. Kamu kirim orang jaga Han Lu. Biarkan dia refreshing belakangan ini. Jangan ganggu dia. Sudah diatur, tapi kondisi mentalnya kurang stabil. Beberapa hal sudah melibatkan dia. Saatnya kita hitung dengan baik. Saatnya menghitung semua utang. Baik. Bagaimana dengan Tuan? Tidak perlu. Semua kekuatan keluarga Zhao sekarang bisa kugunakan. Tidak baik. Senji, kapan kamu bisa sampai panik begini? Zhao 11 dan Nona Lizzie. Hilang. APA. Kapan kejadiannya? Ini kelalaian saya. Hanya fokus pada keselamatan Nona Hanlu. Sampai dimanfaatkan orang lain. Sepertinya kejadiannya sore ini. Mereka berdua. Di bawah mobil yang sama. Ada informasi berguna yang ketemu? Tidak ketemu. Pihak lawan terlalu bagus menyembunyikan informasi. Bahkan jaringan informasiku tidak bisa dapat informasi sedikit pun. Bagaimana dengan pihak Wang Huqing? Ada gerakan? Aku juga pertama curiga dia. Tapi setelah diperiksa, ternyata ditemukan. Beberapa hari ini mereka tenang-tenang saja. Tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun. Carry. Gunakan semua kekuatan yang ada. Meski harus membongkar negara B sampai habis, harus temukan mereka. Siap. Kitimiu. Ternyata orangnya disembunyikan di negara A. Kira dengan begini aku tidak bisa apa-apa? Segera siapkan satu helikopter, kita ke negara A. Apakah itu kabar tentang Zhao 11 dan Lizzie? Kok kamu? Nanti bicara lagi. Sekarang menyelamatkan orang yang penting. Sial. Ikut aku. Lari cepat. Berdiri, jangan lari. Berdiri. Jangan lari. Berdiri, jangan lari. Berdiri, jangan lari. Berdiri, berdiri, jangan lari. Sanji, kamu tidak apa-apa? Mau aku gendong? Jaga dirimu sendiri saja. Andai saja aku bawa pistol. Kamu pergi dulu. Aku yang jaga belakang. Tidak mungkin. Tugasku memang melindungimu. Sudah melindungi bertahun-tahun. Masih kurang hari ini? Kalau kamu tidak pergi, aku mati sekarang juga. Kamu mau apa? Kamu pergi atau tidak? Aku pergi. Aku pergi. Sudah cukup kan? Cepat, pergi. Kalian bertiga tinggal di sini. Yang lain ikut aku kejar Zhao Quan. Berhenti, jangan lari. Berhenti, berhenti. Cepat, pergi. Hari ini, kamu harus menikahiku. Atau aku yang menikahimu. Lepaskan aku.
Dia sadar. Dia sadar. Air. Oh, Air. duduk dulu. Apa kamu jatuh dari gunung? Aku tidak tahu. Siapa aku? Masa aku tahu? Aku cuma menemukanmu di pinggir sungai. Tapi untung saja kamu beruntung bertemu denganku. Jadi tidak dibawa serigala. Dengeya, binatang buas di gunung ini. Sangat ganas. Camille, kamu kenapa? Kamu sakit kepala? Aku merasa ada hal yang sangat penting yang belum kulakukan. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Kepalaku sakit sekali. Ah, sudah, jangan dipikirkan. Bagaimana kalau aku masak untukmu? Makan pasti bikin senang. Dengeya, sudah lama aku tidak masak. Kamu hari ini beruntung bisa menikmati makanan enak. Coba, cepat. Gimana? Yes, memang pantas aku. Lagipula kamu juga tidak ingat apa. Mending tinggal di sini saja. Hidup bersamaku. Panggil saja aku Aki. Aku lihat kamu, lumayan tampan. Mending tinggal di sini saja. Jadi istriku di sini. Aku bisa menafkahimu. Ada, hei. Kamu terlalu cepat setuju. Aku masih harus pertimbangkan lagi. Oh iya. Ini aku temukan di saku bajumu. Sebuah cincin. Jangan-jangan kamu sudah punya istri? Nanti istrimu? Jangan-jangan datang ke sini nyariin? Kamu kenapa? Sakit. Aduh. Kamu kenapa? Kamu jangan nakut-nakutin aku. Kamu kenapa? Acupuncture. Tunggu sebentar ya. Tunggu aku. Aku akan beri kamu akupuntur. Tunggu aku. Tidak baik. Xiao 11 dan Lizzie masih menungguku. Kamu sudah bangun. Dengeya, kamu bikin aku kaget setengah mati. Aku pakai akupuntur untuk mengeluarkan darah beku dari tubuhmu. Mungkin sekarang kamu merasa lemas, tapi besok kamu akan merasa segar bugar lagi. Minum obat ini dulu. Ini obat yang khusus kucari. Dengeya, obat ini hanya ada di sungai tempat kamu diselamatkan. Sungai Itu Sekarang bisa dibilang penyelamatmu yang kedua. Nanti aku ajak kamu ke sana, sembahyang ke Dewa Sungai, biar berterima kasih atas jasa penyelamatannya. Aki. Terima kasih. Namaku Zhao Quan. Kamu ingat ya? Ilmu pengobatanku sekarang sudah sehebat ini ya? Menurutmu aku harus nggak sih ikut ujian izin praktek biar bisa menolong orang banyak? Aki. Kamu orang yang menarik. Tapi aku harus kasih tahu kamu, aku bukan jatuh. Aku sengaja lompat. Jadi kamu bunuh diri? Bukan. Aku sedang dikejar-kejar orang. Baru lari ke sini. Biar nggak nularin masalah ke kamu, aku harus cepat-cepat pergi. Cincin ini punya temanku. Adikku dan temanku masih dalam bahaya. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Aki. Nanti kalau ada kesempatan, pasti akan kubalas budi baikmu. Tunggu. Informatif banget nih, biar aku cerna dulu. Tadi waktu aku cari obat, lihat ada orang juga lagi nyari sesuatu. Kukira mereka lagi nyari obat, ternyata lagi nyari kamu. Aduh, aku malah kasihan mereka nyasar pulang. Jadi ku kasih tunjuk arah rumahku. Aku ini kayak mengundang serigala masuk ke rumah. Dareng. Ada tempat sembunyi di mana? Ini. Hei, ya. Dareng. Datang. Ada perlu apa-apa? Orang tuaku nggak ada di rumah. Dilarang ngomong sama orang asing. Nona kecil. Tadi pagi masih ngajak aku minum teh. Kok sekarang malah batal? Soalnya tadi pagi papaku ada di rumah. Sekarang dia nggak ada. Cuma aku seorang anak perempuan.
Aku nggak tahu kalian mau ngapain. Kami kan bukan orang jahat. Ngapain khawatir? Banyak omong, biarin kami masuk. Gimana sih cara bicaranya? Nona Kessil. Kami cuma mau minta segelas teh. Cuacanya panas begini. Dalam radius puluhan kilometer. Cuma ada rumahmu. Temanku ini emosinya nggak stabil. Calo nanti Diamara. Bisa nggak bagus akibatnya? Ayo, Kak. Hak. Geleder. Nona Kessil. Akhir-akhir ini lihat orang asing gak? Nggak ada. Maaf, Nona kecil. Kami pergi. Bangsat pulang. Kak, kita dibohongin. Mereka kabur lewat jendela. Jangan lari. Berdiri. Jangan lari. Berdiri. Jangan lari. Jangan lari. Ngapain kamu narik aku lari bareng? Mereka bakal bunuh kamu juga. Aku harus jamin keselamatanmu. Iya. Menurutmu mereka bakal bunuh kita? Terrace, menurutmu peluang menang mereka besar? Atau peluang kita yang besar? Tenang saja, bahkan jika aku mati, aku tak akan biarkan kau terluka sedikit pun. Wah, kalau gitu, aku tunggu aja aksi heroikmu menyelamatkan putri. Sekarang bukan waktunya bahas itu. Lewat sini. Kamu ini, lumayan seru juga. Ayo. Wah, nyasar. Ayo. Zouquan. Kau benar-benar membuat kami susah mencarimu. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalau aku gimana? Kau juga sama. CIH, bosen banget, kukira aku dapat perlakuan khusus. Kalau begitu, kalian juga jangan harap dapat perlakuan khusus. Nanti saat kacau, lari cepat-cepat. Jangan pesan terakhir dulu dong. Kamu belum tebak siapa yang menang. Ternyata keluarga baik. Hamba pantas mati. Mohon Nona kasihani nyawa hamba. Gimana? Kan sudah kubilang jangan pesan terakhir dulu. Tak kusangka kau masih punya kartu as. Kalau tidak, kau kira kenapa? Di radius puluhan kilometer ini, hanya ada aku seorang gadis? Aku bukan siluman. TAPI. Berpetualang bersamamu. Cukup menyenangkan. Kau menyelamatkanku lagi. Bicaralah. Orang yang kau culik disembunyikan di mana? Di gudang di puncak gunung. Ini kuncinya. Aku akan panggil orang untukmu. Tidak usah, urusanku sendiri. Aku yang selesaikan. Terima kasih, Aki. Kalau begitu, semoga beruntung. Istri banditku sehari. Wah. Zouquan, akhirnya kau datang juga. Tidak sia-sia aku mengatur strategi besar ini untuk memancingmu ke sini. Lihatlah baik-baik. Ini adalah tempat peristirahatan terakhirmu. Kau tahu apa akibatnya bagi orang yang berani macam-macam denganku? Hahaha, Kau yang sebentar lagi mati. Masih sombong juga ya? Sudah sadar posisimu belum? Hari ini aku akan menyaksikan sendiri. kau mati di hadapanku. Bawa dia ke sini. Kau kan hebat banget. Lihat dulu keadaanmu sendiri. Mau jadi pahlawan menyelamatkan putri? Lihat baik-baik. Kau tahu siapa yang kau langgar? Kau tahu tidak? Kau banyak bicara sekali. Aduh. Hahaha. Sudah di ujung maut masih keras kepala ya? Baik, aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Sekarang akan kuantar kau ke alam baka. Oh, begitu? Jangan mendekat. Satu langkah lagi, aku bunuh mereka berdua. Sao Shijun,
Ini urusan kita berdua. Kau jadikan orang lain taruhan. Itu bukan pilihan. Orang lain? Ada apa ini? Ku beritahu. Jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Hari ini, dari mereka berdua, kau pilih satu. Lepaskan dia. Tapi yang satunya lagi harus ikut denganku. Zhao Shijun, syarat apapun yang kau mau, sebutkan saja. Mau bicara ya? Mau bicara ya? Kak, sipat selamatkan Kak Lizzie. Aku tidak apa-apa. Zhao Kong. Kalau kau tidak selamatkan Zhao 11, begitu keluar aku akan bunuh diri. Aduh, aku sangat tersentuh. Sangat tersentuh. Mereka semua rela mati untukmu. Zhao Quan, aku kasih kamu waktu 1 menit. Lebih dari 1 menit. Kalau kamu belum memilih, mereka berdua akan mati. Posisi tangannya terlalu sulit. Kalau aku bertindak, Zhao 11 dan Nona Lizzie akan mati. Zhao Quan, 1 menit sudah lewat. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Mundur. Kalau tidak, gue tusuk mereka berdua sampai mati. Mundur. Mundur. Tolong. Diam, bersin lagi. Gue tusuk kalian. Jalan. Masuk ke dalam. Masuk. Masuk. Cepat. Jangan bergerak sembarangan. Jangan bicara. Nanti gue tusuk kalian. Zhao Quan, gue kira kamu hebat sekali. Ternyata cuma seorang pengecut yang tidak bisa lepas dari wanita. Hari ini gue bawa kalian berdua pulang, dan layani dengan baik. Ada. Qu'était-mu? Tidak. Kalian berdua beruntung. Diam di situ dengan baik. Jangan bergerak sembarangan. Halo, sedang mencari mereka? Kak, Zhao Kong. barusan aku pakai sedikit trik. Mobil orang itu jadi tidak bisa jalan. TAPI. Orangnya malah lompat dari mobil dan kabur, meninggalkan mereka berdua. Aku rasa, mereka pasti orang yang kamu cari kan? Halo, aku selamatkan kamu lagi. Terima kasih. Kamu bilang apa? Urusannya gagal. Maaf, Pak Wong. Aku tidak menyangka Zhao Quan itu menyimpan begitu banyak kartu as. Dasar tidak berguna. Masih berani menemuiku? Kakek keluarga Zhao punya 3 anak laki-laki. Yang sulung sudah meninggal. Yang kedua hilang. Yang ketiga juga sampah. 3 generasi ini. Zhao Quan adalah anak dari anak kedua. Zhao Xe. Adalah anak dari anak ketiga. Kamu tahu apa artinya ini? Aku kurang paham. Dari 3 generasi ini, yang paling terkenal adalah Zhao Quan. Kalau kita bisa menjatuhkannya, bukankah keluarga Zhao juga akan hancur? Sekarang Zhao Quan sedang berselisih dengan keluarga Zhao. Kita harus manfaatkan kesempatan ini. Bagaimana kalau langsung cari orang untuk menyingkirkannya? Bodoh, kalau aku bisa menyingkirkannya, untuk apa lagi aku butuh kamu? Bush. Beberapa perusahaan kita diserang short selling jahat. Saat ini saham grup secara keseluruhan turun 5 poin. Apa? Sudah kamu selidiki? Siapa yang melakukannya? Belum ketahuan untuk sementara. Jangan-jangan ini ulah Zhao Quan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Keluarga Zhao sudah memblokir kartu Zhao Quan. Dia tidak punya kemampuan sebesar itu. Kamu terus selidiki. Berani-beraninya melawan Wang Yuqing. Aku ingin lihat. Siapa yang punya nyali sebesar ini? Kek, jangan marah sama kakak ya. Walaupun kakak sering bikin kakek kesal. Itu juga supaya kakek nggak bosan. Supaya aku nggak bosan. Malah bikin kesal, aku bisa mati kesel karena kalian. Kek tanya, menurutmu, kakak Kuanmu pintar, atau kakak Sunmu yang pintar? Kecerdasan Zhao Sun itu, masa bisa dibandingin sama kakakku? Bahkan aku aja nggak kalah. Ayah, harta tidak bertahan 3 generasi.
Dulu, ayah dari kakekmu berkeringat darah membangun usaha keluarga ini. Sampai ke generasi ayahmu. Tepat generasi ketiga. Ada yang mati. Ada yang hilang. Kalian generasi keempat. Belum pernah merasakan susah. Keluarga Zhao ini. Kakek, maksudmu apa? Kakakku itu sangat tahan banting tahu. Kamu saja tidak lihat. Gubuk kecil yang dulu dia tinggali itu. Rumah 80 meter persegi masih disebut gubuk kecil? Hah, nanti kalau suatu hari dia tinggal di ruang bawah tanah, selama 3 tahun, baru bicara sama saya. Kalau dia sudah merasakan susah. Kamu juga pasti tidak tega. Keluarga Zhao terlalu besar, tumor ganasnya juga sudah banyak. Harus dibersihkan. TAPI, kamu sudah memblokir kartu kakakku. Terkadang suara tembakan terlalu mencolok. Panah dari belakang barulah bisa membunuh. Kakakmu itu dari dulu bukan orang yang mudah. Bodoh. Bodoh, semuanya bodoh. Sudah selidiki selama ini, masih belum ketemu juga. Mereka terlalu tersembunyi. Banyak perusahaan yang tiba-tiba muncul. Kami sama sekali tidak bisa melacaknya. Menurut statistik, dalam 2 hari ini total ada lebih dari 20 perusahaan yang melakukan short selling terhadap kita. Diam. Saya bisa lihat. Sekarang juga pergi selidiki untuk saya. Selidiki Matimation. Saat ini sesuai perintahmu, saya sudah mengatur perusahaan di bawah saya untuk melakukan serangan dari berbagai sisi terhadap grup Wang Huking. Wang Huking sekarang seharusnya sudah kalang kabut. Kalo Kalankabu à Totidak, Seyatidak Tau. Tapi saya tahu, dia pasti bingung sekarang. Kamu sudah bersusah payah mengelola grup bawah tanah selama bertahun-tahun itu. Sekarang terbongkar dalam sekejap. Tidakkah kamu merasa sayang? Kamu tahu masih mau pakai. Orang kaya pun tidak punya simpanan lagi. Kamu persis seperti kakekmu itu. Cetakan yang sama, pelitnya juga sama. Perhatikan keamanan selama ini. Saya khawatir Wang Huking akan nekat. Saya justru berharap dia berani muncul. Sejak pengganti terakhir itu, Ditangani. dia tidak pernah muncul lagi. Cuma pengecut saja. Dia tidak berani keluar. Kalau budget kita nyalakan API untuk membakarnya keluar. Beberapa hal, meski saya tidak bilang padamu, kamu juga sudah mengalaminya. Mazalayang Camus Adapi Sekaran. Semakin banyak dan semakin besar. Aku tidak bisa melindungimu seumur hidup. Kamu sendiri yang harus kuat, itu kuncinya. Kak San, API maksudmu? Aku berencana menyerahkan posisi kaisar bawah tanah. Kepadami. Sudahlah Kak San, lebih baik kamu saja yang merawatku. Aku tidak mau cari masalah lagi. Kamu harus menerimanya. Dengan begitu, kamu bisa memanfaatkan kekuatan kekaisaran bawah tanah, tanpa batas di masa depan. Jika digabungkan dengan kekuatan keluarga Zhao, kamu akan menjadi orang paling terhormat di tanah ini. TAPI. Tidak ada, tapi segera, turnamen pergantian pemimpin 10 tahun sekali, kekaisaran bawah tanah, akan dimulai. Posisiku tidak ada yang berani sentuh. Asalkan aku menyerahkan posisi ini kepadamu di depan umum, kamu akan menjadi raja kekaisaran bawah tanah. Baiklah Kak San. Kak San, masih di tempat yang lama? Perkembangan kekaisaran bawah tanah harus lebih rendah hati. Bapakmu memanggilku. Kamu di sini dulu, kenali lingkungan. Posisi paling dalam itu adalah milikku. ITU. HMM, kamu boleh duduk. Dia tidak takut mati, bahkan posisi raja berani dia sentuh. Orang ini kayaknya baru datang. Ya, baru datang sudah mau patah tangan patah kaki. Sekarang ada tontonan seru nih. Yang baru. Oke, kalau kamu menang, nanti aku jadi anak buahmu. Seru banget, seru. Ilmu bela diri Huang Jiu terkenal sekali. Selain raja, dia tak terkalahkan di mana-mana. Wah, remaja ini agak luar biasa ya. Dia tetap tenang begini. Lumeyan Menarik. Ah, sudahlah. Lihat aja gaya sok hebatnya. Nanti saat Huang Jiu memukulinya sampai nangis.
Apa masih bisa sok gaya? Oke. Sudah, cukup sampai di sini saja. Ka, kamu menang. Oke? Sebenarnya, ilmu tinju dan tendanganmu lumayan bagus. Cuma mulutmu ini, terlalu bawel, anak buahku. Mulutnya tidak bol terlalu bawel. Terlalu banyak omong. Halo, Kak. Kamu adalah kaisar baru di masa depan. Apa? Kaisar baru? Dia? Zial, apa kita baru saja menyinggung kaisar baru di masa depan? Aku tidak percaya. Emasan selamanya adalah rajaku. Dia siapa? Kamu tidak kenal dia? Berani-beraninya berkeliaran di kerajaan bawah tanah. Dia adalah Bapak Huangsi kami, wakil pemimpin kerajaan bawah tanah, dan satu-satunya yang memenuhi syarat sebagai calon kaisar baru. Katanya kamu calon kaisar baru. Kelihatannya biasa saja. Bapak Huangsi ini jago kungfu. Aku saja belum pernah mengalahkannya. Saudara-saudara, kerajaan bawah tanah kita tidak pernah kekurangan ahli bela diri. Kekuatan belaka bukanlah segalanya. Pemilihan kaisar baru tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan. Ma San bisa menjadi kaisar. Sepenuhnya berkat warisan dari kakek Zhao dulu. Sekarang, sembarang orang datang. Langsung bisa jadi kaisar baru kerajaan bawah tanah kita? Saudara-saudara, apa ini masuk akal? Tidak masuk akal. Dia baru datang sudah mau jadi kaisar baru. Wer das akan APA? Memang, kekuatan yang hebat tidak bisa membuktikan segalanya. Aku mendukung Bapak Huangsi. Aku, Huangsi. Seumur hidup mengabdi untuk kerajaan bawah tanah. Sudah memeras otak dan tenaga. Tapi karena Ma San dan hubungan gelapnya dengan orang lain, usaha saya jadi saya. Hubungan gelap APA? Apa aku tidak salah dengar? Tidak mungkin. Raja juga bisa melakukan kesalahan seperti ini? Menurut kalian, apakah dia layak? Tidak. Siapa yang berani bilang dia tidak layak? Huangsi. Mau memberontak, ya? Saya. Tentu saja tidak. Hanya saja semua orang tidak puas. Berdasarkan APA, seorang anak baru yang belum berpengalaman, langsung bisa jadi kaisar baru kerajaan bawah tanah kita? Kurasa yang tidak puas itu kamu sendiri. Tidak berani. Kalau begitu, hari ini akan kukatakan padamu. Dia layak menduduki tahta kaisar ini. Dia lebih berhak daripada siapapun. Jangan hanya karena kamu sedang jatuh cinta, lalu memoles citranya. Kamu juga tidak bisa, karena kamu orang seperti apa, lalu senaknya memfitnah orang lain. Juga seperti itu, kan? Kalau begitu, coba katakan, kamu, anak kecil, apa hakmu? Dia adalah Pendiri kekaisaran bawah tanah, putra pasangan Zhao. Zhao Kong. Pasangan Zhao yang legendaris itu? Ternyata dia adalah keturunan kaisar baru. Aku tidak mengenali orang hebat. Mengapa kamu bilang dia ya iya? Buktinya mana? Ada dokumen yang ditulis langsung oleh Tuan Zhao. Aku lihat siapa yang berani meragukannya lagi. Hormat pada kaisar baru. Hormat pada kaisar baru. Sekarang kamu sudah menjadi kaisar baru. Waktunya juga sudah hampir tepat. Wang Haking juga sudah tidak tahan lagi, kan? Zhao Shijun belakangan ini sering berkeliling ke berbagai tempat. Di bawahnya juga ada banyak orang. Yang sering keluar masuk Villa Wang du King itu. Berani mengganggu orangku. Sungguh mencari mati. Siap-siap menarik jaring. Sudah cukup. Selera Direktur Zhao bagus sekali. Kamu siapa? Izinkan Seiya memperkenal diri. Seiya Masan. Kamu adalah Ma San di balik lebih dari 20 perusahaan itu? Ma San yang di belakang itu? Kalau tidak ada yang kebetulan sama nama dan marga. Ya, betul, itu Seiya. Aku dan kamu tidak ada permusuhan. Mengapa melakukan ini? Tidak ada permusuhan. Kamu saja tidak tahu siapa saya. Bagaimana bisa tahu? Kita tidak ada permusuhan. Apa yang kamu inginkan? Orang di belakangmu ingin apa? Kalau Seiya bilang, un jamais négakan qui a dit là. Direktur Zhao percaya tidak? Kamu sedang mempermainkanku? Jangan marah dong.
Mari kita tenangkan hati, dan bicara baik-baik. Masih mau bicara apa lagi? Begini saja, kalau Direktur Zhao bersedia memberikan semua skandal Wang Huqing beberapa tahun ini padaku, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu. Kau bercanda ya? Kalau tidak mau, ya sudah, tidak ada jalan lain. Selalu sisakan ruang untuk bertemu di masa depan. Kalau di masa depan kita tidak bertemu lagi, berarti tidak perlu sisakan ruang, ya? Rupanya kau yang jadi dalangnya, pantas saja. Cuma trik kecil. Tidak sebanding untuk disebut. Aku benar-benar meremehkanmu, ternyata kau punya kartu as seperti ini. Hebat. Masa iya? Waktu kau berani ganggu orangku dulu, kau tidak menyelidiki dengan jelas? Si sampah Wang Zhengde itu, cuma beberapa gerakan saja sudah kau jebloskan. Kalau tidak akan sampai seperti ini. Bos Wang Keling benar-benar menyusun strategi besar. Apakah sejak pertama kali aku, permusuhan dengan keluarga Zhao, sudah masuk dalam rencananya? Aku pikir kenapa selalu merasa seperti dikendalikan. Sekarang membicarakan ini sudah tidak berguna. Karena hari ini kau sudah datang ke sini, jangan harap bisa keluar lagi. Ayo. Bunuh dia. Kenapa? Sedang menelepon? Ko. Zhao Kan? Kenapa? Setiap hari cari masalah denganku. Sekarang tidak kenal lagi? Apa yang kau lakukan pada Zhao Shijun? Kutinggalkan kenang-kenangan untukmu. Orangnya, mungkin, cuma bisa kau lihat di foto nanti. Berani-beraninya que sont tu rompu. Kau juga berani. Sentuh orangku kan? Kota tidak. Ini wilayahku. Kau tahu tidak, perusahaanmu hampir bangkrut, bahkan tanah ini sudah jadi milikku. Ko. Ternyata memang kau yang melakukannya. Baru sadar sekarang? Agak terlambat ya? Tidak terlambat. Sama sekali tidak terlambat. Tidak kusangka. Si tu as itu. Memang jago strategi. Pura-pura di depan. Menyerang dari belakang. Apakah kau tidak khawatir dengan keadaan di rumah? Dibandingkan dengan apa yang Tuan Zhao lakukan, ini masih kalah jauh. Aku selalu menganjurkan untuk berunding dulu sebelum bertindak keras. Tapi, Bapak Wang, justru mengajariku satu hal. Hal apa? Hanya orang hina yang menggunakan cara hina. Omong kosongmu itu tidak ada gunanya bagiku. Daripada buang-buang waktu, lebih baik kau pikirkan baik-baik. Bagaimana caranya menangkis seranganku berikutnya? Oh, kalau begitu, coba Bapak Wang beritahu, masih ada langkah apa lagi? Biar kulihat, apakah aku masih bisa mengatasinya? Santai saja, santai. Jangan terburu-buru. Karena Tuan Zhao sudah datang. Lebih baik kita minum teh dulu. Tuan Zhao. Zhao Kan, kalau kau bisa buru-buru pulang sekarang, mungkin masih tidak terlambat. Halo, ada masalah di rumah. Kamu pulang sekarang juga, aku segera menyusul. Xiao Sun, kau keterlaluan. Berani-beraninya kau menyakiti kakek. Orang tua itu memang sudah seharusnya mati. Kalau kau sekarang menyerahkan posisi kepala keluarga Zhao padaku, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Menyerahkan padamu, lalu seperti sekarang ini, membunuhi semua orang? Ya, aku juga tidak punya pilihan. Siapa suruh sampai-sampai ini tidak menurut perintah? Tanpa legitimasi yang benar, siapa yang mau mendengarmu? Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Sekarang aku yang menang. Akulah raja mereka. Mereka harus mendengarkan perintahku. Bagus, silakan jadi raja mereka. Orang tua bangka. Kau sama sekali tidak peduli dengan nyawamu sendiri, ya? Zhao Sun,
Ternyata penilaian Kak Kuan tentangmu tidak salah. Si pecundang itu, dia bisa bilang apa? Apa yang dia katakan tidak penting. Yang penting adalah kau benar-benar payah. Sekarang seluruh keluarga Zhao, dari atas ke bawah, dalam dan luar, sudah berada di bawah kendaliku. Apa hakmu untuk berbicara seperti itu padaku? Xiaoye. Xiaoye, ada masalah besar? Jangan panggil aku Xiaoye. Aku adalah Da Xiaoye. Akulah kepala keluarga Zhao sekarang. Da Xiaoye, rekening perusahaan ini? Rekeningnya kenapa? Rekening perusahaan sudah menjadi milik Da Xiao. Bukan. Sudah menjadi milik Wan Xiaoye. Orang lain sama sekali tidak bisa mengaksesnya. Si tua bangka. Ini pasti caramu yang terakhir, ya? Jangan dengarkan suara hujan menembus hutan dan daun. Dengan jubah jerami, aku menjalani hidup dalam kabut dan hujan. Syair yang bagus, sangat bagus. Si tua bangka, kau sedang mencari mati. Quan Xiaoye. Da Xiaoye sedang sibuk sekarang, tidak bisa menemui Anda. Anjingnya sudah ganti majikan. Bahkan panggilannya sudah berubah. Quan Xiaoye, jangan buat saya sulit. Kalau kau tidak menghalangiku, aku tidak akan membuatmu sulit. Quan Xiaoye, Anda ini Pergi. Zhao Quan. Sekarang rumah ini bukan milikmu lagi. Kau tidak berhak memasuki rumah ini. Pipi. Sejak kapan kau punya wewenang sebesar ini? Kalau begitu akan kukatakan padamu. Sekarang kepala keluarga ini adalah anakku. Kau datang terlambat. Terlambat atau tidak, bukan kau yang menentukan. Lajapila, apakah Zhao Sun adalah keturunan keluarga Zhao? Masih belum bisa dipastikan, kan? Jangan asal bicara. Awas kurobek mulutmu. Sudah lama kukatakan padamu, sebagai manusia, jangan terlalu bersemangat. Biar kuingat-ingat dulu. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Apakah bermargahan? Atau masih bermarga wangnya? Kamu. Bagaimana kamu bisa tahu? Pipi. Kau sudah lama di keluarga Zhao. Masih belum tahu siapa yang mengendalikan segalanya? Kau sekarang, karena sudah tahu situasi ini, maka rumah ini tidak bisa menampungmu lagi. Seseorang. Bunuh dia. Memilih pihak begitu awal, tidak takut salah pilih? Maaf, Xiaoye, kami hanya menjalankan perintah. Masih bengong apa lagi? Kalian. Cepat bertindak. Aku benar-benar tidak ingin berkelahi. Tidak bisakah kalian lebih mengerti? Lumayan tahu diri juga. Kalian sekawanan sampah. Kalian masih mau kerja atau tidak? Berhenti teriak, tidak tahukah kau sangat berisik? Awalnya aku ingin menyisakan. Naiwamu dan Jalsun. Siapa sangka kalian begitu tidak tahu diri. Berkelahi dengan orang yang kujaga pun berani. Hari ini kau harus membayarnya. Zhao Quan Jenggon. Kenapa kau datang? Aku datang menjenguk ibuku. Kau masih mengakuinya? Bagaimanapun, dia adalah ibu kandungku. Lalu, tahukah kau, apa yang telah dilakukan ibu kandungmu padamu? Dan apa yang telah dilakukannya padaku? Zhao Quan. Kumohon, lepaskan dia. Apapun yang kau minta akan kulakukan. Apapun ya? Baiklah, putuskan hubungan dengan dia. Harus se-ekstrem itu? Han Lu, dengarkan aku. Sekarang bukan waktunya untuk berbelas kasihan. Tapi aku sudah tidak punya ayah lagi. Aku tidak ingin kehilangan ibu. Lalu orang tuaku, siapa yang akan mengganti mereka? Enaka, cepat. Tolong mohonkan ampun untukku. Selamatkan aku. Aku juga korban. Sekarang baru tahu minta ampun. Dulu siapa yang memakiku tak berpendidikan? Dulu siapa yang memecahkan telengku? Dulu, siapa yang berkali-kali mencoba membunuhku? Quan, bukan. Tuan Muda Quan, atas nama putrimu. Ampunilah aku. Pergilah. Baik. Baik. Aku melepaskannya, hanya karena kau. Beritahu dia. Jangan pernah muncul lagi di keluarga Zhao. Jangan pernah muncul di hadapanku. Zhao Quan.
Vergi. Kakek, kau terlalu tenang. Kan ada kau. Inikah situasi yang kau inginkan? Semua badut sudah muncul. Bersihkan saja. Kerjamu bagus. Kau yang melakukannya sendiri saja. Kenapa harus menyuruhku? Aku sudah tua begini. Masih harus mengotori tangan dengan darah. Pantaska? Seolah-olah dulu kamu jarang mengotori tangan. Kamu tahu tidak? Apa yang kalian lakukan ini sangat berbahaya. Aku tahu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku. Bertaruh kamu akan mengambil tanggung jawab ini. Silasik. Memang kamu yang paling hebat. Om, ada kabar buruk. Kak Lizzie diculik oleh Zhao Sun. Cepat selamatkan dia. Temui adik sampahku itu. Tidak menyangka, kan, pada akhirnya, orang yang mendapatkanmu tetap aku. Kamu terlalu cepat senang. Aku pasti akan menjadi pemenang terakhir. Bersik apa ini? Zhao Quan, kau bisa datang secepat ini? Buat apa kamu melakukan semua ini? Keluarga ini, dari kecil selalu memperhatikanmu. Tidak ada yang peduli padaku. Kamu tidak merasa bersalah berkata begitu? Setiap akhir tahun, bagi hasil keluarga, bagianmu 5% lebih banyak dariku. Yang kuinginkan adalah seluruh keluarga Zhao. Serakah ingin menelan gajah. Lizzie, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, cuma tanganku agak sakit di pelintir. Kalian semua meremehkanku. Mulai hari ini, pergilah dari keluarga Zhao. Jangan pernah kembali selamanya. Apa hakmu? Karena aku adalah kepala keluarga Zhao. Kok kamu belum pergi? Hidup atau mati, aku adalah milikmu. Tidak bisa meninggalkanmu. Director Han, sekarang jadi sangat penurut ya. Dalam hal ibuku, aku terlalu egois. Zhao Quan, maafkan aku ya? Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kalau aku jadi kamu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Tapi karena kamu tidak memilihku, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Beberapa waktu ini aku banyak berpikir. Aku sadar kemanapun aku pergi. Aku tidak bisa melupakanmu. Beberapa waktu ini, aku selalu menyuruh Ma San melindungimu diam-diam. Asalkan kamu bahagia dan tenang, itu sudah cukup. Zhao Quan, beri aku kesempatan sekali lagi ya. Kali ini aku pasti akan berdiri teguh di sisimu. Kamu yakin? Menjadi wanitaku, jangan pernah mengkhianatiku. Aku sudah lama menjadi milikmu. Masalah internal sudah selesai. Sepertinya masih ada masalah eksternal. Sudah kusuruh San Jie menyelidikinya. Wang Haqing sangat hari-hari. Terakhir kali dia bisa kabur. Itu kelalaianku. Sudah cukup bagus, keluarga sudah besar. Banyak hal yang lepas dari kendali. Bagaimana kalau kamu yang lanjut saja? Aku benar-benar tidak mau menerimanya. Aku sudah mengabdi seumur hidup untuk keluarga Zhao. Masih tega kamu memeras tenagaku? Ini bukan soal tega atau tidak. Aku benar-benar tidak tertarik. Tinggal terima bagi hasil saja. Hidup santai. Bagus kan? Masa muda begini. Sudah malas berusaha. Sungguh ingin melepaskannya. Kalau begitu, carilah penerus. Mana semudah itu? Kamu pikir hal ini bisa ada begitu saja? Xiao Lizzie dan juga gadis bernama Han Lu itu. Menurutku mereka bagus. Xiao 11 juga baik padamu. Jangan kira aku tidak tahu. Urusan apa kamu libatkan Xiao 11? Dia adikku. Kamu juga tahu keadaannya. Xiao 11 juga tidak mudah. Kalau kamu bisa memberinya sebuah keluarga, berikanlah. Biar kupikirkan lagi. Bapak, orang tuaku. Sudah kuduga kamu akan bertanya. Dulu aku juga salah menilai orang. Dulu, ayahmu sama sepertimu. Bertengkar dengan keluarga. Membawa ibumu hidup sendiri. Aku ingat hari itu. Hari hujan. Ayahmu tiba-tiba datang mencariku. Menyuruhku berhati-hati pada paman ketigamu. Bilang kakak sulung. Dibunuh oleh paman ketiga. Dulu paman ketigamu. Di keluarga Zhao reputasinya sedang di puncak. Ucapannya juga sangat baik. Sopan dan tenang.
Aku sudah menetapkan dia sebagai kepala keluarga berikutnya. Kupikir ayahmu, karena ingin posisi kepala keluarga, sengaja memfitnah si ketiga. Jadi kami berdua akhirnya bertengkar. Beberapa hari kemudian, aku dengar ayahmu mengalami musibah. Waktu itu, San diam-diam melindungi orang tuamu. Aku kira sudah pasti aman. Saat San kembali, seluruh badannya berlumuran. Baru aku sadar masalahnya tidak sesederhana itu. Saat penyelidikan sampai ke Lausan, jejaknya terputus. Aku terpaksa mengambil tindakan tegas, menghabisi Lausan. Ternyata benar. Sifat pemberontak itu. Turan Temuran. Kak, Kamu kok datang? kamu mau pergi lagi? Ayah, Wang Huking masih di luar. Perusahaan juga sedang tidak stabil akhir-akhir ini. Aku harus pergi melihat keadaannya. Kak, kita kan bukan saudara kandung ya? Kok kamu bahas ini lagi sih? Kenapa kamu nggak bisa menerima aku? Kak, aku suka sama kamu. Kalau kakak nggak terima, aku nggak bakal lepas. Siksi, dengerin dulu. Aku nggak mau dengar. Nggak mau. Siksi, dengerin kakak dulu. Di hatiku, hanya ada Han Lu. Tapi kakek sudah setuju. Ini urusan kita berdua. Apa hubungannya sama dia? Aku nggak peduli. Kakek sudah setuju. Berarti keluarga juga setuju. Kamu. Kak, tolong kabulkan keinginanku ini. Kamu kok di sini? Zhao Quan. Ibuku. Wangnya sudah hilang. Di rumah sakit ada yang khusus menjaganya. Aku nggak apa-apa. Cuma mau pulang membereskan barang-barang. Beberapa hari lagi mau ke perusahaan. Sudah lama nggak ke perusahaan? Pasti sudah berantakan. Tenang saja. Ada manajer profesional yang mengurus. Nggak bakal berantakan. Aku lupa. Kan ada orang hebat sepertimu. Perusahaan pasti nggak ada masalah. Lagi pula ini perusahaan kita berdua. Masa iya aku tega membiarkannya berantakan? Kamu jahat banget. Cuma bisa ngomong manis buat bikin aku senang. Selain ngomong manis, aku juga bisa bikin kamu senang dengan tindakan. Ayo pergi. Kamu datang. Silakan duduk. Sepertinya kamu sama sekali tidak terkejut dengan kedatanganku. Apa yang perlu dikejutkan? Aku juga tidak sengaja bersembunyi. Kalau kamu mau mencariku, di mana saja bisa ketemu. Lapar ya? Makanlah sedikit. Ambil dan makan saja. Tidak takut. Aku memberi racun di dalamnya. Aku sudah minum penawar racun. Kamu tidak tahu racun apa yang aku berikan. Pakai penawar apa? Aku makan yang sama dengan di mangkokmu. Tidak takut kamu beri racun. Pintar. Kalian anak muda memang licik. Makanlah lebih banyak. Tenang saja, tidak akan kuberi racun. Aku belakangan ini Sedang gagak panadalam. jadi cuma ingin makan sayuran. Maksudku, kenapa senua Heidengand di meja? Ini sayuran senua? Apakah kamu ingin mendengar? Serita auront tu amu? Kalau bukan untuk mendengar ini, aku juga tidak akan datang. Kalau begitu akan kuceritakan padamu. Dulu, ayahmu dan aku bekerja di perusahaan yang sama. Saat itu aku manajer di perusahaan itu. Dia seorang karyawan. Ayamu. Adalah orang yang sangat rajin. Jugasuka menolong orang-là. Ayahmu dan ibumu juga berkenalan di perusahaan. Saat itu ibumu adalah bunga di perusahaan kami. Banyak orang yang mengejarnya. Tapi yang disukai ibumu tetap ayahmu. Sungguh membuat iri. Kalau begitu, kau adalah penyelamat nyawaku. Secara logika, YK. Alur ceritanya berubah drastis banget ya. keberadaan orang tuamu selalu kucari. Sayangnya, sampai sekarang belum ketemu. Saat aku tahu kamu meninggalkan keluarga Zhao, aku waktu itu cukup senang. Kamu sama seperti ayahmu.
Pintar sekali. Tapi tidak punya ambisi besar. Kok aku merasa seperti kamu sedang mencela keluargaku? Anggap saja celaan. Saat kamu mau pulang, aku yang berusaha keras menghalangimu, tidak ingin kamu pulang. Karena keluarga Zhao tidak bersih. Aku juga tidak ingin kau terlibat dalam masalah ini. Tapi, Kau tetap saja tergoda. Dan malah membuat keluarga Zhao. jadi Kakobalo. Aku melakukan ini untuk ayahmu. Membersihkan keluarga Zhao. Agar saat dia kembali, Dia me lia. keluarga Zhao yang bersih. Aku sudah bicara panjang lebar. Aku tahu kau tidak percaya. Ada satu hal lagi yang harus kukatakan. Zhao 11. Adalah putri kandungku. APA. Berurusan dengan keluarga Zhao cukup berbahaya. Jadi aku menyimpan satu akal. Aku menitipkan putriku untuk dibesarkan di keluarga Zhao. Bukankah ada pepatah? Tampayong paling berbahaya. Justru tempat yang paling aman? Tenang dulu. Tak 10K. Kondisimu tidak beres. Aku memang. Membri raquin di makanan. Tapi, Racunnya ada di lauk daging. antidotnya. Aku taruh di sayuran. Kenapa kau lakukan ini? Karena hutangku pada ayahmu terlalu besar. Saat aku tahu kau yang memegang kendali keluarga Zhao, Atiku jadi tenant. Bagaimana jika aku tidak berhasil menguasainya? maka yang datang hari ini pasti Zhao Sun. Makanan beracun ini khusus disiapkan untuk Zhao Sun. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Sepanjang hidupku, aku hidup dengan bebas, dan juga semaunya. Punya putri yang baik. Punya saudara yang baik. Aku sudah puas. Tidak ada lagi yang kuminta. Tidak ada. Kau. Kakak-kakak, ayo kita foto. Baik. 3, 2, 1. Wah, muda itu memang enak ya. Iri deh, aku usahakan tahun depan carikan kakek pendamping. Pergi sana. Setiap hari cuma belajar yang tidak-tidak. Cuma bisa bikin kesal. Dibikin kesal biar lebih sehat kan? Kakek, tahun depan, aku usahakan kasih kakek 3 cucu laki-laki gendut. Kakek jaga diri baik-baik. Baik. Kalau ini omonganmu, aku ngerti. 1, 2, 3. CES.